Ki Raja Al-Mansur, sang pendiri Baghdad. Bab I, bayi di tengah kekacauan. Di sebuah padang tandus dekat Kufah, di bawah langit malam yang sepi, seorang bayi lahir dengan tangisan yang memecah keheningan. Tahun itu adalah tahun 719 Masehi. Ia dinamai Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad, putra dari Muhammad bin Ali, keturunan langsung dari Abbas, paman Nabi Muhammad. Tak ada yang menyangka bayi kecil itu kelak akan mengguncang dunia Islam, menyatukan kekacauan menjadi kemegahan, dan menegakkan sebuah dinasti yang bertahan berabad-abad, dinasti Abbasiyah. Sejak kecil Al-Mansur tumbuh dalam suasana penuh ketegangan. Kekuasaan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus mulai melemah, dan banyak kaum yang kecewa terhadap pemerintah yang lebih mengutamakan bangsa Arab ketimbang umat Islam non-Arab. Di tengah masa itu, keluarga Abbasiyah mulai menanam benih pemberontakan, benih yang kelak mekar menjadi revolusi terbesar dalam sejarah Islam. Al-Mansur tumbuh sebagai anak yang tenang dan penuh perhitungan. Ia jarang berbicara banyak, namun setiap ucapannya mengandung makna tajam. Gurunya berkata, "Anak ini seperti pedang dalam sarungnya, tampak tenang, tapi bila dihunus tak ada yang selamat." Bab 2, di bawah bayang revolusi. Ketika Al-Mansur menginjak usia remaja, dunia Islam bergejolak. Di Khurasan, rakyat bangkit di bawah panji hitam Abbasiyah, dipimpin oleh Abu Muslim. Saudara Al-Mansur, Abu Al-Abbas As-Saffah, memimpin pemberontakan melawan kekuasaan Umayyah. Dalam setiap rapat rahasia, Al-Mansur duduk di sudut, mendengarkan dengan mata yang dalam dan tajam, menyimpan setiap kata, setiap rencana. Tahun 750 Masehi, pasukan Abbasiyah menggulingkan Bani Umayyah. Abu Al-Abbas dinobatkan sebagai khalifah pertama Abbasiyah di Kufah. Al-Mansur menjadi tangan kanannya, seorang penasihat dan pengatur strategi yang licik namun bijak. Ia bukan pemimpin medan perang, melainkan pengatur catur politik, dan setiap langkahnya penuh perhitungan. Ia mempelajari cara mengatur kekuasaan, cara membaca manusia, resi bagaimana membungkus kekerasan dengan wajah kebijaksanaan. Ia tahu, kekuasaan tidak hanya dimenangkan di medan perang, tetapi di hati manusia dan di senyum yang disembunyikan di balik kerudung politik. Bab 3, tahta yang berdarah. Ketika Khalifah Abu Al-Abbas wafat pada tahun 754 Masehi, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Al-Mansur. Dunia Islam yang baru saja bersatu masih rapuh. Di timur, Abu Muslim Khurasani menjadi tokoh yang dicintai rakyat, bahkan lebih populer daripada khalifah sendiri. Di barat, sisa-sisa Umayyah masih berusaha bangkit di Andalusia. Al-Mansur tahu ia tak bisa memerintah bila ada dua matahari di langit, maka dengan hati dingin, ia memanggil Abu Muslim ke istananya, memujinya di depan umum, lalu memerintahkan pengawalnya untuk membunuh sang jenderal. Setia itu secara tiba-tiba, seluruh istana terdiam. Darah Abu Muslim menodai karpet megah. Namun bagi Al-Mansur, itu bukan pembunuhan. Itu adalah pengorbanan demi stabilitas kekaisaran. Ia berbisik lirih malam itu, seorang raja yang takut menumpahkan darah akan kehilangan negerinya. Bab 4, lahirnya kota abadi. Tahun 762 Masehi menjadi tahun paling agung dalam hidupnya. Di tepi sungai Tigris, Al-Mansur berdiri memandang hamparan tanah yang hijau dan subur. Ia menunjuk lembah itu dan berkata, "Di sinilah aku akan membangun kota yang tak akan mati. Di sinilah cahaya Islam akan bersinar selama-lamanya." Ia menamai kota itu Baghdad, hadiah dari Tuhan. Kota berbentuk lingkaran. Besar itu dirancang dengan presisi matematis. Di tengahnya berdiri istana emas dan masjid agung, sementara jalan-jalan radial menjulur seperti jari-jari surya. Arsitek, cendekia, dan pekerja dari seluruh dunia Islam datang membangun kota itu. Dari Persia, Syria, Mesir hingga India, Baghdad menjadi jantung dunia Islam. Dari sanalah mengalir ilmu, perdagangan, dan kebudayaan. Al-Mansur memastikan keamanan kota dengan tembok kokoh dan menara pengintai. Ia juga membangun kanal untuk irigasi dan jalur air yang membawa kemakmuran ke ladang-ladang sekitar. Bagi rakyat Baghdad bukan hanya ibu kota, ia adalah simbol kejayaan peradaban baru. Bab 5, sang raja yang tak pernah tidur. Al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang bekerja tanpa lelah. Ia memeriksa laporan keuangan sendiri, memanggil pejabatnya di tengah malam bila ada angka yang mencurigakan, dan menyamar di malam hari untuk mendengar keluhan rakyat. Seorang raja harus tahu bau debu di jalan, katanya. Ia juga menata administrasi pemerintahan dengan sistem yang rapi. Ia membentuk diwan, kantor administratif untuk mengatur keuangan, militer dan pos. Ia memperkenalkan sistem pajak baru yang adil bagi petani non-Arab. Ia memperkuat jaringan informasi dan keamanan, memastikan tak ada pemberontakan yang luput dari telinganya. Meski keras, ia dikenal adil. Bila pejabat menindas rakyat, Al-Mansur tak segan menghukumnya sendiri.
Kekuasaan yang menindas akan menjadi kutukan bagi pemiliknya. Ucapnya suatu hari ketika menurunkan seorang gubernur yang korup. Bab 6, cinta dan bayangan kekuasaan. Di balik ketegasannya, Al-Mansur menyimpan sisi manusiawi. Ia mencintai ilmu dan para ulama. Ia sering mengundang cendekiawan, ahli hadis dan ahli matematika ke istananya. Salah satunya adalah Imam Malik, penulis Al-Muwatta yang dihormati olehnya. Namun Al-Mansur juga dihantui kesepian. Ia sering duduk di Taman Baghdad, memandangi sungai yang mengalir, dan berbisik, "Semua yang kubangun akan menjadi debu, kecuali ilmu dan keadilan." Dalam usianya yang menua, ia makin banyak merenung. Ia tahu ia telah menumpahkan darah, namun juga menegakkan keadilan. Ia menciptakan kebesaran, namun dengan harga tinggi. Kadang malam-malamnya diisi oleh mimpi buruk. Bayangan Abu Muslim yang datang menuntut keadilan di alam mimpi. Bab 7, ziarah terakhir. Tahun 775 Masehi, Khalifah Al-Mansur memutuskan untuk menunaikan haji ke Mekah. Usianya telah lanjut dan tubuhnya mulai rapuh, tapi semangatnya tetap kokoh. Ia berkata kepada putranya Al-Mahdi, "Aku ingin bertemu Tuhanku di tanah suci, bukan di istana." Namun takdir telah menulis akhir di jalan itu. Dalam perjalanan menuju Mekah, di daerah Bir Mauna, tubuhnya jatuh sakit. Ia berbaring di dalam tenda, sementara pasukan dan keluarganya berkumpul di luar dengan wajah muram. Dengan suara lemah ia berbisik, "Wahai anakku, jagalah Baghdad. Aku telah menanam pohonnya, kau yang harus menjaganya agar berbuah." Beberapa jam kemudian, napasnya berhenti perlahan. Angin gurun membawa debu, dan dengan itu dunia kehilangan pendirinya yang agung. Bab 8, warisan abadi. Khalifah Al-Mansur wafat, tapi warisannya tak pernah pudar. Baghdad tumbuh menjadi kota ilmu terbesar di dunia, menampung ribuan ilmuwan, filosof, dan penyair. Dari kota itulah muncul tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Khwarizmi, dan Ar-Razi, buah dari pohon yang ia tanam. Ia meninggalkan dunia dengan nama besar. Pendiri Baghdad, penyatu kekuasaan Abbasiyah, sang arsitek peradaban. Dan sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai raja yang berkuasa, tetapi sebagai pencipta dunia baru, dunia ilmu, seni, dan pemerintahan yang akan mempengaruhi dunia selama berabad-abad setelahnya. Dan apa saja yang dilakukan Khalifah Al-Mansur semasa hidupnya? Satu, menegakkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Setelah wafatnya saudaranya, Khalifah Abu Al-Abbas As-Saffah, Al-Mansur naik takhta pada tahun 754 Masehi. Saat itu dunia Islam masih penuh pergolakan, banyak pemberontakan dan sisa-sisa loyalis. Bani Umayyah yang masih berjuang di berbagai wilayah. Al-Mansur menyatukan kekuasaan Abbasiyah dengan tangan besi, namun penuh strategi. Ia berhasil menumpas para pemberontak dan menghapus ancaman dari dalam istana maupun luar negeri. Ia dikenal tegas, cerdas, dan tidak mudah terpengaruh oleh pujian. Karena itulah kekuasaan Abbasiyah yang masih muda bisa berdiri tegak. 2. Mengakhiri pengaruh Abu Muslim Khurasani. Salah satu tindakan paling terkenal dan sekaligus paling kontroversial adalah ketika Al-Mansur melenyapkan Abu Muslim Khurasani, jenderal yang membantu menumbangkan Bani Umayyah. Abu Muslim sangat dicintai rakyat, dan pengaruhnya begitu besar hingga dianggap ancaman bagi tahta khalifah. Maka Al-Mansur memanggilnya ke istana, berpura-pura ingin memberinya penghargaan, lalu memerintahkan untuk membunuhnya. Langkah itu memang keras, tetapi dengan tindakan tersebut, Al-Mansur berhasil menghapus kekuatan saingan politik terbesar dalam kerajaan dan memperkuat kekuasaan sentral Abbasiyah. 3. Membangun kota Baghdad. Inilah pencapaian terbesarnya. Pada tahun 762 Masehi, Al-Mansur mendirikan kota Baghdad, yang kelak dikenal sebagai Madinat Al-Salam atau kota kedamaian. Ia memilih lokasi di tepi sungai Tigris karena tanahnya subur dan letaknya strategis di antara Persia dan Suriah. Ia memerintahkan ribuan pekerja, arsitek dan insinyur dari berbagai wilayah untuk membangun kota berbentuk lingkaran besar, rancangan yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengahnya berdiri istana dan masjid agung, sementara permukiman pasar dan barak prajurit mengelilinginya. Baghdad kelak menjadi pusat peradaban dunia Islam, tempat ilmu, seni, dan perdagangan berkembang selama berabad-abad. Semua itu dimulai dari visi Al-Mansur. 4. Menata administrasi pemerintahan. Al-Mansur dikenal sebagai khalifah yang sangat disiplin dan rapi. Dalam urusan administrasi, ia membentuk sistem birokrasi yang efisien dengan berbagai diwan atau kantor pemerintahan untuk mengatur keuangan negara, pajak, dan perdagangan, urusan militer dan logistik pasukan, pos dan komunikasi antar daerah, pengawasan pejabat dan hukum. Ia memperkenalkan sistem audit keuangan, memastikan tidak ada uang rakyat yang disalahgunakan. Karena itu, masa pemerintahannya dikenal sebagai masa stabilitas ekonomi dan politik. 5. Memperkuat ekonomi dan keuangan negara.
Setelah Perang Revolusi Abbasiyah, ekonomi sempat hancur. Al-Mansur dengan sabar menata kembali keuangan negara. Ia memperkenalkan sistem pajak yang lebih adil bagi petani non-Arab dan memastikan hasil bumi tersalurkan dengan baik. Ia juga mengatur perdagangan internasional, membuka jalur dagang melalui Sungai Tigris dan rute darat menuju Persia dan India. Baghdad kemudian menjadi pusat niaga terbesar antara timur dan barat. 6. Melindungi dan mendorong ilmu pengetahuan. Al-Mansur sangat mencintai ilmu dan ilmu pengetahuan. Ia sering mengundang para ulama, ahli tafsir, ahli hadis, dan filsuf ke istananya. Ia mendukung penerjemahan karya-karya Yunani dan Persia ke bahasa Arab, membuka jalan bagi masa keemasan ilmu, pengetahuan yang kelak berkembang di masa cucunya Harun ar-Rasyid. Ia juga mendukung Imam Malik dalam penyusunan Kitab Al-Muwatta, salah satu karya hukum Islam paling penting dalam sejarah. Ia memastikan Baghdad menjadi tempat aman bagi para ulama untuk berdiskusi dan menulis. 7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban. Al-Mansur membentuk sistem keamanan internal yang kuat. Ia menciptakan jaringan intelijen rahasia untuk memantau pejabat, gubernur dan rakyat agar tidak terjadi pemberontakan. Ia juga memperkuat pasukan pengawal istana dan mendirikan benteng di wilayah rawan. Rakyat sering berkata bahwa tidak ada daun jatuh di Baghdad tanpa sepengetahuan Khalifah Al-Mansur. Ia keras terhadap kejahatan, tapi adil kepada yang lemah. 8. Menegakkan hukum dan keadilan. Meski dikenal keras, Al-Mansur tidak pernah menoleransi ketidakadilan. Bila ada pejabat yang menindas rakyat, ia akan memanggil dan menghukumnya langsung. Ia sering menyamar di malam hari untuk mendengarkan sendiri keluhan rakyat. Ia ingin tahu bagaimana rakyat kecil hidup di bawah pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa hukum Islam harus berlaku bagi semua, bahkan bagi keluarga kerajaan sekalipun. 9. Menjalin hubungan diplomatik. Al-Mansur juga pandai berpolitik luar negeri. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Bizantium, Romawi Timur, dan beberapa kerajaan di Asia Tengah. Meskipun sering terjadi ketegangan, ia tahu kapan harus berperang dan kapan harus berdamai. Ia mengirim utusan dan pedagang ke berbagai wilayah, memperluas pengaruh Abbasiyah secara damai melalui perdagangan dan budaya. 10. Menunaikan ibadah haji dan wafat di perjalanan. Di akhir hayatnya, setelah 20 tahun memerintah, Al-Mansur merasa waktunya hampir tiba. Ia meninggalkan istana megah dan berangkat menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun di perjalanan di daerah Bir Mauna ia jatuh sakit dan wafat. Sebelum meninggal, ia berpesan kepada putranya, Al-Mahdi, agar menjaga kerajaan dan meneruskan kebesaran Baghdad. Ia wafat dengan nama besar dan warisan yang tak ternilai, sebuah kerajaan yang kuat, kota abadi, dan pondasi bagi peradaban Islam yang gemilang. Dan kesimpulan warisan hidup Al-Mansur. Sepanjang hidupnya Al-Mansur telah menyatukan dunia Islam di bawah panji Abbasiyah, membangun Baghdad, kota terbesar dan terindah di dunia Islam, menata sistem pemerintahan dan keuangan dengan rapi, mendorong ilmu pengetahuan dan mendukung para ulama, menegakkan hukum dan keadilan, menanam benih kejayaan yang akan tumbuh di masa cucunya, Harun ar-Rasyid. Karena semua itu, sejarah memberinya gelar Abu al-Daulah, Bapak Negara Abbasiyah. Ia bukan hanya raja, tetapi arsitek dari peradaban Islam klasik yang menerangi dunia selama berabad-abad.